Jadi juga mewakili Universitas Pajajaran dan akhirnya melakukan pemilihan Duta Generasi Berencana ini di Kabupaten Garut gitu. Dan kemudian dari 2019 akhirnya di 2020 ketika balik lagi ke Kalimantan Timur gitu, khususnya ke Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata ada pemilihan gitu ya, pemilihan Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Itu yang bikin aku kaget. Jadi bukan hanya membawa nama Kalimantan Timur tapi juga Kalimantan Utara di tahun 2020 gitu sih Kak Ardia. Luar biasa. Itu perjuangannya juga boleh diceritain dong Kak. Padahal di situ kan pas zamannya kita lagi susah, Iya, COVID terus ya. susah bertemu dengan banyak orang. Benar. Gimana suka dukanya tuh? Kalau saya boleh. Aduh, kalau misalkan kita balik lagi ke suka dukanya ini Kak Ardia, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya terkait itu perjuangannya. Kalau memang diceritain sih apa ya, rasanya dan juga hawanya nggak akan seperti waktu kita ngelakuin perjuangan itu ya tentunya. Jadi waktu itu di 2020 benar banget itu lagi zamannya COVID ya, lagi mulai menanjak pandemi COVID-19. Jadi memang dari 2020 ketika aku melihat ada pembukaan pendaftaran pemilihan Duta Bahasa tingkat provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, aku coba simpan dulu itu pengumuman pendaftarannya. Dan tahu nggak, kalau aku itu daftarnya ternyata di hari terakhir penutupan dari pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Kaltim dan Kaltara gitu. Nah di hari terakhir itu aku kebetulan pada saat itu ingat banget, aku masih ada kesibukan KKN, kuliah kerja nyata di perkuliahan. Jadi sembari KKN, sembari aku mengerjakan proker ya, program kerja yang ada di KKN, aku sembari menyiapkan berkas-berkas yang nanti bakal kita bahas ya, berkas-berkas yang harus dikirim dan juga disiapkan oleh para pendaftar dari Duta Bahasa Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi memang kalau misalkan dibayangin kayaknya mungkin tidak seperih waktu ngerasain gitu. Sudah dirasakan ternyata saya bisa dong gitu. Iya, ternyata bisa di tengah kesibukan KKN. Kemudian juga waktu itu di semester 5, saya perkuliahan di semester 5, di strata 1 semester 5, dan itu benar-benar hektik sekali ya, benar-benar sangat sibuk sekali. Tapi syukurnya alhamdulillah Allah kasih permudah, Allah berikan jalan gitu. Akhirnya juga urusan KKN lancar, urusan perkuliahan lancar, dan alhamdulillah Duta Bahasa tingkat provinsi pun lewat gitu loh. Akhirnya mewakili Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ke ajang nasional. Bertemu dengan Teman-teman yang lain, iya, provinsi perwakilan dari provinsi yang lainnya. Jadi waktu itu kurang lebih ada 31 provinsi yang ada. Sebenarnya waktu itu kita masih 34 provinsi. Hanya saja Papua dan Papua Barat masih menjadi satu, seperti halnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian ada juga Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, maaf kalau saya masih salah. Jadi ada beberapa provinsi yang masih menyatu. Jadi harusnya 34, seyogyanya 34 provinsi ya. Jadi ketika waktu di nasional, waktu itu kami hanya bertemu 31 perwakilan saja. Jadi waktu itu posisi kami itu melawan 30 perwakilan yang lainnya gitu. Kalau di tingkat provinsi Kaltim dan Kalimantan Utara itu berapa banyak Kak yang ikut? Kalau pastinya saya udah lupa ya Kak ya, untuk pastinya berapa yang ikut. Tapi sependek ingatan saya, waktu itu untuk perempuan sendiri, jadi sistemnya, metodenya adalah perempuan diseleksi untuk perempuan gitu ya, laki-laki diseleksi untuk laki-laki. Dalam artian disesuaikan oleh gender lah. Karena nanti kan untuk mewakili Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini sepasang Kak. Jadi ada satu perempuan dan satu laki-laki.